Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, berkah sehat, penuh keberlimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Masih bersama saya Kidi Wantoro. Di video ini kita masih melanjutkan melebur ilmu hitam episode ketiga. Untuk saudaraku yang belum melihat episode 2 dan 1, agar pemahamannya mendapat pemahaman yang utuh, silahkan untuk menyaksikan video 1, 2. Nah, ini lanjutannya ketiga. Di episode 2 ya saudaraku, kita sudah bahas ciri-ciri orang yang mudah ya, atau gampang terkena ilmu hitam. Nah, di episode ketiga ini kita akan bahas tanda-tanda orang yang akan atau sudah terkena ilmu hitam. Ilmu hitam yang saya maksud di sini bisa apapun ya, mau kategori santet, kategori teluh, kategori sihir dan lain sebagainya ya. Nah, jika ada tanda-tanda ini ya yang saudaraku alami di tempatnya masing-masing ya, ini bisa jadi tanda kita terkena serangan dari ilmu hitam itu sendiri. Tapi perlu di cross check lebih dalam lagi. Tanda-tandanya apa sih? Ada 2 tanda umum ya, dan selanjutnya maksud saya ada 2 tanda khusus ya, dan selanjutnya adalah tanda-tanda umum. Tanda-tanda khusus ini sudah beberapa kali di jurnal, artinya jurnal ketika seseorang terkena ilmu hitam, saya menanyakan 2 tanda ini, dan kebanyakan sekitar 80% menjawab ada 2 tanda ini ya. Yang pertama, tanda yang pertama ini yang khusus ya, itu di jam-jam tertentu, bisa jadi di antara jam 11 malam atau sampai jam 2 pagi. Walaupun ada beberapa kasus di bawah jam 11 malam, jadi mulai maghrib pun sudah ada, tapi sedikit sekali. Tapi yang banyak di antara jam 11 sampai jam 2 pagi. Nah, ini rumah kita, rumah orang yang akan diserang ilmu hitam ini seperti dilempar batu. Dilempar batu, kalau misalnya di apartemen nggak kedengeran ya, tapi itu biasanya kedengarannya bukan, kalau di apartemen nggak mungkin di atap, di apa ya, kalau di sini namanya ternit, di ternitnya itu. Jadi bunyinya kayak seperti dilempar batu, terus batu itu jatuh, letak, dengan tanda bahwa rumah ya tersebut jauh dari pohon-pohon. Jadi kalau misalnya masih dekat dari pohon, kita bisa curiga itu adalah buah yang terjatuh ya, atau buah yang dibawa hewan malam itu, kampret itu terjatuh. Itu bisa dengan tanda-tanda itu, kita harus cross check lagi ya. Makanya tapi tanda ini ada lemparan batu atau ada lemparan pasir. Jadi bukan batu saja, tapi kalian tahu kan kalau pasir kita ambil terus kita lempar ke suatu benda, genteng, itu bunyinya beda ya sama batu, kan hanya 1, 2. Ketika ini pasir kan pure. Nah, ada tanda seperti itu. Tapi setelah di cross check kok tidak ada pasirnya, tidak ada bendanya. Nah, itu ini tanda-tanda khusus. Rata-rata orang yang diserang ilmu hitam diberikan tanda ini sebelumnya ya. Jadi bisa sekitar 40 hari, bisa sekitar 7 hari sebelumnya ada tanda ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tanda kita mendengar sebuah ledakan ya. Sebuah ledakan kayak ban pecah ya. Tapi kalau dicari nggak ada barangnya, nggak ada bendanya. Itu bisa ledakan itu di ruang tamu, di kamar, pokoknya di dalam rumah orang yang diserang ilmu hitam ini ya. Kalau dulu saya mengalami sendiri ketika sekitar tahun 95 kalau nggak salah. Nah, itu saya mendengar sendiri ya, sekitar jam
9 malam, ya, lagi asik-asik nonton TV. Nah, kebetulan waktu itu ada sepeda di ruangan tersebut, bunyinya kenceng, duar. Nah, semuanya mendengar, semua isi rumah tuh dengar. Diperkirakan ban sepedanya pecah. Ban sepeda yang kita taruh di ruangan itu pecah. Tapi setelah dicek, ban sepedanya utuh, bendanya enggak ada benda apapun, tapi suara itu sangat jelas sekali terdengar seperti ledakan. Ya, itu bisa saja seisi rumah mendengar atau salah satu dari penghuni rumah yang mendengar. Nah, itu tanda bahwa rumah tersebut sudah mendapat serangan ilmu hitam, ya. Lalu tadi 2 tanda khusus. Nah, ini yang beberapa tanda umumnya adalah sering bermimpi yang menakutkan. Nah, yang menakutkan ini bisa apa aja ya, saudaraku? Bisa mungkin ngimpi dikejar-kejar hewan buas, ya, atau mimpi seram yang menakutkan seolah bertemu dengan hantu, atau mimpi apapun yang intinya sangat menakutkan dan sampai kita terbangun itu langsung kita masih teringat mimpi tersebut dan detak jantung tidak normal, dek 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 dek, dek kencang sekali karena kita ketakutan, ya, saking takutnya dari mimpi tersebut, ya. Nah, itu tanda yang umumnya. Nah, ini biasanya sudah tertuju kepada orang karena dalam satu rumah itu nggak semuanya kena, bisa saja beberapa atau hanya sasarannya saja penghuni rumah tersebut. Nah, itu sering mimpi yang sangat menakutkan, bahkan sampai terbangun dari mimpi tersebut, ya. Lalu tanda selanjutnya, kita seolah-olah merasa sering diawasi. Padahal misalnya di dalam rumah kita sendiri, di ruangan rumah tersebut kita lagi sendiri, tapi seolah-olah kita merasa, ya, ada orang yang sedang mengawasi kita, mengincar kita, ya. Sehingga itu juga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran juga, ya. Nah, lalu tanda selanjutnya biasanya ada beberapa kasus itu mengalami sakit di jam-jam tertentu. Misalnya sakit perut, ya. Sakit perut ini anehnya ini terjadi di jam-jam mungkin habis maghrib antara jam 6 sampai 7 atau tengah malam di antara jam 11 sampai jam 12. Keluar atau lewat dari jam itu normal, ya, biasa-biasa aja, nggak sakit. Sebelum atau sesudah dari jam yang saya maksudkan itu normal, nggak merasakan sakit apapun. Jadi misalnya sakit perut kok tiba-tiba pas maghrib jam 6 itu sakit sekali, terjadi mungkin setengah jam atau beberapa, setelah itu hilang. Besoknya pun sama seperti itu, besoknya pun sama seperti itu, sehingga menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kecurigaan juga. Karena begini saudaraku, mekanismenya kan di episode 2 saya bilang bahwa santet itu, ya, ilmu hitam itu nggak ujuk-ujuk langsung menyerang kita. Dia menembus dulu beberapa proses protektif alami dalam tubuh kita, aura, ya, di episode sudah dibahas. Nah, itu sebenarnya teror-teror seperti itu, dari yang pertama ketika mendengar suara benda jatuh, ya, di atap seperti batu atau pasir, yang kedua seperti mendengar suara ledakan, ya, yang ketiga seperti selalu bermimpi buruk, ya, yang selanjutnya seperti seolah-olah merasa diawasi. Itu kan semuanya menuju kepada satu titik melemahkan mental kita, ya. Jadi siapa sih orang yang nggak mengalami keempat itu? Pasti ada rasa takut, ya kan. Kedua ada rasa khawatir, ya. Ketiga ada rasa was-was. Nah, itu sebenarnya teror untuk menyerang mental kita supaya protektif alami tubuh kita ini melemah, baru si ilmu hitamnya masuk lebih dalam lagi, ya. Jadi semuanya itu adalah bentuk teror, saudaraku. Ketika kita benar-benar dalam ketakutan, ketika kita benar-benar dalam rasa khawatir, ya, detak jantung dari mimpi yang
dari mimpi yang menakutkan sehingga detak jantung kita tidak stabil, itu kan semuanya tertuju pada satu titik untuk melemahkan mental kita. Ketika mental kita sudah lemah, sudah turun, barulah ilmu hitam bisa masuk dengan leluasa tanpa halangan, karena protektif alami dari tubuh kita sudah hilang, berkurang karena mental kita down tadi. Ya, saudaraku. Jadi ini beberapa ciri atau tanda ini saya jurnal dari orang-orang yang mengalaminya. Ya. Bahkan saya sendiri mengalaminya, dan itu pun terjadi. Jadi antara sekitar tahun ya tadi antara 95 sampai 97 kalau nggak salah, saya lupa. Itu hal-hal seperti itu juga terjadi pada saya, dan itu memang rasanya benar-benar kita ketakutan luar biasa. Dan ketika kita ketakutan luar biasa, pasti mental kita down ya. Ya, nggak mungkin mental kita, kalau kita nggak punya pegangan iman yang kuat, pasti down ya mental kita. Nah, itulah baru ilmu hitam bisa masuk ke lebih dalam lagi, karena dia harus menembus beberapa proses protektif alami pada tubuh kita. Jadi setelah saya mempelajari itu dari jurnal, nah paling tidak kita jaga mental kita. Ketika misalnya ada tanda-tanda itu yang sudah saya sebutkan tadi, ini usahakan seminimal mungkin jangan ada rasa takut. Udah berserah diri saja kepada Tuhan. Ya sudah, terserah Tuhan. Ya, saya mempunyai Tuhan yang lebih hebat, saya mempunyai Tuhan yang lebih berkuasa. Saya serahkan jiwa, raga, ruh saya kepada Tuhan semuanya. Terserah, kalau memang Tuhan menghendaki saya terkena ilmu hitam, ya memang itu izin dari Tuhan. Kalau tidak, ya pasti Tuhan akan melindungi. Nah, rasa itu akan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, was-was, dan itu membuat mental kita nggak drop. Jadi mental kita lebih kuat, dan serangan ilmu hitam itu tidak mudah masuk, saudaraku, karena dia sulit menembus proses-proses protektif alami tubuh kita. Jadi peran utamanya sebenarnya ya dari pikiran kita juga. Ya, jadi itulah, saudaraku, beberapa tanda-tanda ya kalau kita diserang ilmu hitam. Ya, jadi tapi jangan ketika kalian mendengar suara lemparan batu, pasir, lalu kalian langsung ujuk-ujuk takut menganggap ada serangan. Kalian mendengar suara ledakan, kalian ujuk-ujuk takut menganggap ada serangan. Mimpi buruk apapun, takut menganggap ada serangan. Dianalisis dulu, saudaraku. Kita kan diberikan logika akal sehat untuk menganalisis, dan kita jurnal sendiri. Nah, ketika beberapa kali jurnal, barulah kita bisa menyimpulkan. Nah, gitu ya, saudaraku semuanya. Semoga video ini menjadi wawasan untuk kita semua, pemahaman tentang ilmu hitam. Kita masih lanjut untuk materi lebih dalam lagi tentang ilmu hitam di episode keempat. Terima kasih untuk saudaraku semuanya. Semoga kita semua terhindar dan dijaga oleh penjaga yang maha kuat, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.